Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Nur Syahputri dengan NIM 2314348, jurusan AS3B. Di sini saya akan menjelaskan pengertian Microsoft Word beserta fungsi dari Microsoft Word tersebut. Pengertian dari Microsoft Word adalah program aplikasi pengolah kata yang berfungsi untuk membuat, menyunting, serta memformat dokumen. Microsoft Word merupakan bagian dari Microsoft Office dan dapat digunakan untuk berbagai macam dokumen seperti surat, laporan, makalah, dan buku. Di bawah ini adalah beberapa fungsi dari Microsoft Word. Yang pertama adalah membuat dokumen. Microsoft Word dapat digunakan untuk membuat berbagai jenis dokumen seperti surat, laporan, artikel, brosur, proposal, serta pamflet. Yang kedua, mengedit dokumen. Microsoft Word dapat digunakan untuk mengedit teks, memperbaiki ejaan, tata bahasa, serta menghapus kesalahan ketik. Yang ketiga, memformat dokumen. Microsoft Word dapat digunakan untuk membuat atau mengubah format dokumen seperti jenis huruf, ukuran huruf, catatan kaki, warna teks, penomoran, rumus matematika, dan ukuran kertas. Yang keempat, mengatur tata letak dokumen. Microsoft Word dapat digunakan untuk mengatur tata letak dokumen seperti margin, orientasi, serta ukuran kertas. Yang kelima, memeriksa ejaan dan tata bahasa. Microsoft Word memiliki alat untuk memeriksa ejaan dan tata bahasa dalam dokumen. Yang keenam, menyisipkan objek. Microsoft Word dapat digunakan untuk menyisipkan gambar, tabel, grafik, dan objek lain ke dalam dokumen. Dan yang terakhir, mencetak dokumen. Microsoft Word dapat digunakan untuk mencetak dokumen dengan berbagai opsi seperti memilih printer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Afrida Nur Ifani dengan NIM 2314328. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai Microsoft Word. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian fitur-fitur pada Microsoft Word. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai icon-icon basic yang sering digunakan, tapi saya nggak akan bahas semuanya. Saya fokus pada fitur-fitur kuncinya aja. Baik, pada Microsoft Word ketika kalian membuka aplikasi Microsoft Word kalian akan muncul tampilan seperti ini. Dan di samping sini itu adalah template-template yang bisa kalian gunain. Ini ada misalkan CV, ada dan lain sebagainya. Kita langsung klik aja yang blank document ya. Baik, nah ketika kalian klik blank document, nanti akan muncul seperti ini ya. Nah, pada Microsoft Word ini terdapat banyak banget fitur-fitur. Nah, yang di atas ini, Home, Insert, Draw, Design, Layout, dan lain sebagainya itu dinamakan tab. Sedangkan yang di bawah ini, yang kecil-kecil ini itu dinamakan ribbon. Ribbon itu adalah beberapa grup yang isinya itu icon-icon kayak ada bold, terus italic, underline, dan lain sebagainya. Nah, di sini aku langsung aja ketik fitur dalam Microsoft Word. Oke. Nah, sekarang ini tulisannya pengen ditebelin. Caranya itu di drop dulu, baru kalian klik yang ini full. Nah, otomatis tulisan akan menjadi bold. Kalau kalian mau miringkan tulisannya, kalian pencet yang italic, yang i ini, otomatis tulisannya menjadi miring. Dan ini juga ada underline itu untuk garis. Dan di sini banyak banget jenis-jenis garisnya ya, banyak banget bentuk-bentuknya. Pokoknya kalian tinggal pilih sesuai sama kebutuhan kalian sendiri. Terus abis itu di underline ini itu banyak. Terus abis itu
aku mau ngatur ukuran fontnya. Misalkan kalian kalau mau ngatur ukuran font itu ada di sini, di sebelah sini. Misalkan aku pengen ukuran 20. Dan kalian juga bisa atur jenis fontnya. Di sini aku pakai Times New Roman, dimana Times New Roman ini banyak banget digunakan di deskripsian atau di referensi lainnya. Itu banyak banget pakainya Times New Roman. Nah, kalau kalian pengen ngatur ukuran font kalian yang lebih simpel, kalian bisa klik yang A besar ini atau A kecil ini. Kalau kalian klik A besar ini, otomatis tulisan akan menjadi besar. Kalau yang A kecil, otomatis tulisan akan mengecil. Nah, tulisannya juga bisa kita warnain warna merah. Tulisannya juga bisa. Kalau misalkan kalian udah ngedit nih, terus kalian pengen tulisannya ini dari awal lagi, clear misalnya, kalian pencet yang clear all formatting. Putar mana masuk. Nah, bisa seperti itu. Nah, aku lanjut ya untuk yang di kolom paragraf. Di sini kan ada yang tadi kan aku jelasin font, sekarang paragraf ya. Nah, di kolom paragraf ini kita mau buat apa ya? Misalkan tempat surat atau tanggal surat dibuatnya. Misalkan Tangerang 30 Desember 2024. Ini kita clearin ya. Yang tulisannya kan biasanya ini kan di sebelah rata kanan. Ini kan makanya rata kanan ya. Kita blok terus kita pencet oke. Jadi deh. Tapi biasanya pada umumnya itu pakainya rata kiri. Mau pakai rata kiri sesuai kebutuhan kalian. Nah, terus aku di sini pengen buat balloting atau ballot sih. Misalkan kelompok 1, nama-namanya itu ada Dean, Rida, terus abis itu Nurul, Nita, Linda, terus ada Tika. Nah, supaya lebih rapi, kalian bisa pakai ballots atau numbering atau si multi levels. Nah, aku di sini mau nyoba untuk ballots. Nah, ini jadi kelihatan lebih rapi dan masih banyak banget pilihan di ballots ini. Tuh, masih banyak. Misalkan kalian mau pakai ini, atau kalian mau pakai numbering. Numbering juga banyak. Kalian bisa atur di change levelnya, kalian bisa atur mau kayak gimana. Misalkan aku di sini tulis misalkan dia jenis kelaminnya perempuan, terus umurnya 19 tahun, tinggal di Pandeglang misalkan. Nah, agar supaya lebih rapi, ini tuh udah di pada multi level list. Kalian bisa klik yang ini, biar rapih banget. Oh ya, tadi aku lupa ngejelasin yang pada kolom font. Jadi di font itu ada ini ya tadi ya, change case kita kelupaan. Change case itu untuk mengatur besar kecilnya font. Jadi yang pertama itu ada sentence case. Yang kedua itu ada lowercase, dia tuh hurufnya kecil semua. Terus yang ketiga ada uppercase, itu jadi capital semua. Terus yang ini yang huruf yang kata-perkataan ini jadi besar semua, besar, ada besar, ini besar, ini besar. Yang terakhir tuh agak absurd ya, jarang digunain banget. Kita balik lagi ke awal.
Dan kalau yang pertama itu tadi huruf besarnya di awal doang, jadi enggak. Terus habis itu kita balik lagi ke kolom paragraf. Di sini itu ada interest in then. Terus ini business in. Jadi kalau yang ini itu kalau yang ini biasanya ke kanan, dan kalau yang ini bisa ke kiri. Jadi nggak usah kalian spasi dulu, itu ribet banget. Kalian tinggal pencet aja klik yang ini. Oke, mungkin itu aja penjelasan untuk fitur-fitur Microsoft Word kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dian Fatikalia. Saya dari Asuransi Syariah kelas B semester 3. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai pengertian Mendeley dan kegunaan Mendeley. Kalian pasti pada penasaran kan, apa sih Mendeley itu dan apa sih kegunaan Mendeley itu? Simak baik-baik ya. Baik, untuk Mendeley itu sendiri adalah sebuah perangkat lunak manajemen referensi yang digunakan oleh peneliti, mahasiswa, dan profesional lainnya untuk mengelola, menyimpan, dan berbagi referensi serta citasi ilmiah. Nah, dengan Mendeley, pengguna dapat mengorganisir berbagai sumber penelitian seperti artikel, jurnal, buku, dan dokumen lainnya dalam satu tempat yang terstruktur gitu ya. Selain itu, Mendeley juga memungkinkan pengguna untuk membuat daftar pusaka secara otomatis dalam berbagai format citasi seperti APA, MLA, atau Chicago yang sangat memudahkan dalam penulisan karya ilmiah. Mendeley juga memiliki fitur untuk berkolaborasi dengan rekan dalam sebuah proyek penelitian, serta menyediakan akses ke jaringan global penelitian yang dapat meningkatkan pertukaran pengetahuan dan memperluas wawasan ilmiah nih. Nah, kegunaan utama Mendeley itu sendiri adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam mengelola referensi, mengurangi kesalahan dalam penulisan citasi, dan mempermudah kolaborasi dalam dunia penelitian. Gitu. Halo guys, jadi hari ini kita akan membuat tutorial mendownload sebuah aplikasi Mendeley dan cara kegunaannya seperti apa. Oke. Number one, kita buka browser, lalu di browser tersebut kita klik yang namanya Mendeley. Nah, itu kita sudah dapat Mendeley 1.19.8, lalu kita klik. Nah, kita klik bagian atas, kita tunggu, lalu kita scroll ke bawah. Di situ ada tulisan Mendeley Desktop 1.19.8 for Windows. Itu kita klik. Nah, kita tunggu hingga warna birunya itu full. Nah, sudah full. Nah, kalau sudah full kita klik. Kita klik. Lalu kita klik 2 kali. Nah, muncul seperti ini. Kita next, kita agree, next lagi, install. Kita tunggu hingga full. Kita tunggu. Oke. Nah, sudah full, kita klik finish. Oke, setelah tadi kita sudah mendownload, ini kita sudah di halaman Mendeley-nya. Tadi saya memasukkan password dan email. Jika belum punya, silakan diregister saja dulu. Lalu kita klik tools. Di sini ada uninstall Miss Word Forgin. Nah, kalau misalnya tulisannya uninstall, berarti itu otomatis di Word kamu sudah ada Mendeley-nya. Tapi kalau misalnya ini tulisannya install, berarti kalian harus install terlebih dahulu agar Mendeley-nya itu muncul di Word kalian. Nah, karena di sini tulisannya uninstall, berarti
otomatis sudah ada di Word. Jadi kita cek dulu di Word, kita buka Word, Microsoft Word. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah pamflet artikel ya untuk hari ini, untuk pembahasan kegunaan Mendeley. Oke. Nah, ini tadi saya nyoba, jadi kita hapus dulu. Oke, sudah kita hapus. Lalu kita cari jurnal. Karena pembahasan tentang asuransi syariah, jadi kita akan mencari jurnal tentang asuransi syariah. Oke, kita lihat, kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada analisis potensi. Oke, kita klik. Oke, kita tunggu. Nah, kita tunggu hingga berhasil terdownload. Sudah terdownload, kita klik. Nah, oke. Jadi kita akan mengutip di sebuah jurnal. Kita akan mengutip dari jurnal yang tadi sudah kita download. Oke, kita lihat-lihat dulu bagian mana yang mungkin harus kita kutip untuk artikel kita. Oke, kita lihat-lihat. Setelah sudah, kita lihat-lihat. Oke, kita blok hingga sampai titik, lalu kita copy, kita kembali ke Word, kita paste dari jurnal yang tadi kita kutip. Nah, sekarang sudah berhasil kita kutip, lalu kita arahkan kursornya di belakang titik. Setelah itu kita klik Mendeley. Kita klik Mendeley, lalu kita klik add and add file. Lalu kita upload jurnal yang tadi kita sudah download. Oke, kita upload dulu di Mendeley. Sudah terdownload, sudah terupload. Kita kembali ke Word. Oke, kursor kita arahkan di belakang titik, lalu kita reference, terus intersection. Nah, di sini kita akan menulis judul dari jurnal yang mau kita kutip. Tadi kan analisis potensi. Nah, sudah. Kita klik OK. Oke, kita tunggu hingga tulisannya terlihat. Nah, kalau sudah gini berarti kita sudah berhasil mengkutip sebuah kata dari jurnal gitu. Oke, di sini sudah tertulis namanya, nama penulis dari jurnal tersebut. Lalu sekarang kita akan membuat daftar pustaka otomatis gitu ya. Nah, cara dari daftar pustaka otomatis ini tuh gampang sebenarnya. Nah, kita Ctrl plus Enter dulu untuk membuat halaman baru. Lalu di sini kita akan menulis terlebih dahulu. Oke. Itu di situ kan kita akan membuat daftar pustaka. Berarti kita akan mengetik daftar pustaka di situnya. Lalu kita klik insert biografi. Nah, kalau seperti ini berarti kita sudah berhasil membuat daftar pustaka otomatis dan kita juga sudah berhasil mengkutip sebuah kata dari sebuah jurnal gitu ya. Jadi setelah seperti ini berarti sudah selesai. Kenalkan, saya Astika Idul Fitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang Microsoft Excel. Nah, Microsoft Excel ini merupakan program aplikasi milik Microsoft yang berbentuk spreadsheet. Sering digunakan untuk mengolah data secara otomatis yang kemudian dihimpun dalam bentuk tabel. Nah, kegunaan Microsoft Excel ini umumnya untuk mengolah data keuangan seperti membuat anggaran, laporan keuangan, dan analisis keuangan. Selanjutnya untuk membuat tabel dan grafik untuk memvisualisasikan data untuk presentasi dan laporan. Selanjutnya untuk melakukan analisis statistik, mengolah data penjualan seperti membuat laporan penjualan dan analisis penjualan. Selanjutnya membuat jadwal seperti membuat jadwal kerja, jadwal produksi, atau yang lainnya. Nah, Microsoft Excel juga bekerja dengan menggunakan workbook. Di dalam workbook terdapat worksheet atau lembar kerja yang menggunakan kolom dan baris berupa kotak-kotak tabel atau yang biasa disebut sel.
Saya akan menjelaskan beberapa versi utama dari Microsoft Excel beserta perbedaan utamanya. Di sini ada jenis-jenis Microsoft Excel yang akan saya jelaskan. Yang pertama, Microsoft Excel 2010, yang kedua Microsoft Excel 2013, yang ketiga Microsoft Excel 2016, yang keempat Microsoft Excel 2019, yang terakhir Microsoft Excel 365. Selanjutnya, fitur utama dan perbedaannya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan fitur utama dan perbedaan Excel 2010. Fitur utama Excel 2010 memperkenalkan fitur baru seperti Backstage View yang menggantikan menu file yang tradisional dan juga peningkatan dalam kemampuan untuk bekerja dengan grafik dan diagram. Perbedaan Excel 2010 lebih stabil dan memiliki antarmuka yang lebih user-friendly dibandingkan dengan versi sebelumnya, seperti Excel 2007. Fitur seperti Sparklines atau grafik mini di dalam sel pertama kali diperkenalkan di sini. Yang kedua, fitur utama dan perbedaan Excel 2013. Fitur utama Excel 2013 memperkenalkan antarmuka pengguna UA berbasis Windows 8, desain modern, dan lebih banyak opsi untuk bekerja dengan cloud storage melalui integrasi dengan OneDrive. Perbedaan Excel 2013 ada perubahan besar dalam tampilan dan fungsionalitas dengan fokus pada penggunaan layar sentuh. Excel 2013 juga memperkenalkan flash fill yang membantu otomatisasi pengisian data berdasarkan pola. Yang ketiga, fitur utama dan perbedaan Excel 2016. Fitur utama Excel 2016 peningkatan kolaborasi dengan kemampuan untuk berbagi file dan bekerja bersama secara real time melalui OneDrive. Diperkenalkan juga Power Query dan Power Pivot untuk analisis data yang lebih mendalam. Perbedaan Excel 2016 lebih banyak digunakan untuk analisis data besar dan menyediakan alat yang lebih baik untuk visualisasi dan pengelolaan data. Yang keempat, fitur utama dan perbedaan Excel 2019. Fitur utama Excel 2019 menyertakan beberapa fitur baru seperti fungsi text join, Ever, dan new chart types, misalnya map chart dan funnel chart. Fitur Power BI juga lebih diperkuat, meskipun tidak sekuat versi berbasis langganan atau Microsoft 365. Perbedaan Excel 2019 lebih mirip dengan Excel 2016, tetapi menambahkan lebih banyak fungsi dan fitur baru untuk analisis data. Nah, yang terakhir, fitur utama dan perbedaan Excel 365. Fitur utama X365 adalah versi berbasis langganan yang menyediakan pembaruan fitur secara terus-menerus. Beberapa fitur utama meliputi kolaborasi real-time, integrasi dan Microsoft Teams, dan akses ke Excel online. Perbedaan Excel 365 selalu mendapatkan pembaruan terbaru dan menawarkan kemampuan untuk bekerja bersama tim secara lebih efektif. Ini juga mendukung AI-powered fitur seperti IDS dan data types untuk analisis data. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan perbedaan versi desktop vs online. Excel desktop misalnya 2019 atau 365 lebih kaya fitur dibandingkan dengan Excel online yang lebih terbatas namun memudahkan kolaborasi berbasis cloud. Nah, perbedaan berbasis langganan vs pembelian sekali, Microsoft 365 berbasis langganan dengan pembaruan reguler. Sementara Excel 2019 dan versi sebelumnya adalah pembelian sekali pakai. Perbedaan platform. Excel untuk Mac, Windows, dan perangkat mobile memiliki perbedaan kecil dalam fungsionalitas dan antarmuka. Tetapi sebagian besar fitur utama tetap ada. Jadi, perbedaan utama dari setiap versi Excel terletak pada antarmuka pengguna, kemampuan analisis data, serta metode kolaborasi dan pembaruan fitur. Selanjutnya, saya akan sedikit mengenalkan fitur-fitur yang ada di Excel. Yang pertama, lihat di bagian pojok kiri atas, di sebelah sini ada yang namanya file. Jadi, file ini biasanya untuk membuka, menyimpan, mencetak, atau menutup file Excel. Selain itu, bisa juga menemukan opsi untuk export atau protect file di sini. Di atas file bagian sini, itu dinamakan sebagai quick access yang isinya hampir sama dengan file. Di sini bisa untuk menyimpan, melakukan undur redo, dan jika ingin melihat lebih banyak lagi, bisa klik tanda panah yang bagian sini. Di samping quick access, ada yang namanya title bar. Fungsinya untuk menampilkan judul workbook yang sedang dibuka. Selanjutnya, di sini ada
menu bar yang menampilkan berbagai menu dan alat seperti home, insert, page layout, dan seterusnya. Di bawah menu bar itu dinamakan sebagai toolbar. Toolbar ini untuk menampilkan icon-icon yang ada di masing-masing menu bar. Selanjutnya, di pojok kiri bawah toolbar itu ada yang namanya name box. Fungsinya untuk menampilkan alamat sel yang dipilih atau nama range. Di samping name box, bagian sini ada yang namanya formula bar. Jadi formula bar itu untuk menampilkan rumus atau nilai sel yang dipilih. Lanjut, kita klik bagian sini. Nah, jika terdapat satu kotak seperti ini dengan dikelilingi oleh garis batas yang tebal seperti ini, dinamakan sebagai sel. Di sel inilah bisa untuk menuliskan atau memasukkan data. Selanjutnya, jika ada kotak yang memanjang ke samping seperti ini, itu dinamakan sebagai kolom. Kolom ini berisikan abjad dari A, B, sampai seterusnya. Dan sebaliknya, jika kotak itu menurun ke bawah, itu dinamakan sebagai baris. Berisikan angka dari nomor 1 dan seterusnya. Terus di bagian bawah pojok kiri, yang bagian sini, itu dinamakan sebagai tab workset. Tab workset ini kumpulan lembaran kerja yang dibuat. Di samping tab workset, di sini ada tanda plus yang dinamakan sebagai insert workset. Tombol ini untuk menambahkan workset baru. Jika kita klik tombol ini, maka otomatis akan muncul set baru secara berurutan. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tutorial cara menggunakan rumus sum, average, max, min, dan count di Microsoft Excel. Di sini terdapat tabel yang berisi nama siswa, nilai yang diperoleh dari IPA, MTK, Bahasa Inggris, dan Bahasa Indonesia. Di sampingnya yaitu catatan yang akan kita isi. Yang pertama yaitu rumus sum. Rumus sum ini berfungsi untuk menjumlahkan suatu nilai. Contohnya, kita akan menjumlahkan nilai dari seluruh mata pelajaran yang diperoleh setiap siswanya. Untuk menjumlahkannya, kita bisa memakai rumus sum. Langsung aja kita ketik sama dengan ketik sum, buka kurung, blok datanya dari IPA sampai Bahasa Indonesia, lalu tutup kurung, lalu klik enter. Di pojok bawah kanan terdapat kotak kecil, lalu kita tarik saja ke bawah. Nah, selanjutnya itu kita akan mencoba menggunakan rumus average. Average ini berfungsi untuk mencari nilai rata-rata. Contohnya, kita akan mencari nilai rata-rata yang diperoleh siswa berdasarkan mata pelajarannya. Langsung aja kita ketik sama dengan kita ketik average, lalu buka kurung, kita blok datanya, lalu tutup kurung, kita klik enter, lalu kita tarik ke bawah. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan rumus max. Max ini berfungsi untuk mencari nilai terbesar dari suatu data. Contohnya, kita akan mencari nilai terbesar yang diperoleh setiap siswanya. Langsung aja kita ketik sama dengan ketik max, buka kurung, kita blok datanya, lalu tutup kurung, lalu klik enter. Nah, langsung aja kita tarik ke bawah. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan rumus min. Min ini berfungsi untuk mencari nilai terkecil suatu data. Contohnya, kita akan mencari nilai terkecil yang diperoleh setiap siswa. Langsung aja kita ketik sama dengan ketik min, buka kurung, kita blok datanya, lalu tutup kurung, lalu klik enter. Selanjutnya kita tarik ke bawah. Nah, selanjutnya yaitu kita akan mencoba menggunakan rumus count. Count ini berfungsi untuk menjumlahkan data dilihat dari sel yang bersifat angka. Contohnya, kita akan mencari jumlah data atau jumlah mata pelajaran yang diikuti setiap siswanya. Langsung aja kita ketik sama dengan ketik count, buka kurung, lalu kita blok datanya, tutup kurung, lalu klik enter. Lalu kita tarik ke bawah datanya.
Selanjutnya kita akan mencoba yang di bawah sini. Kita akan menjumlahkan nilai IPA dari seluruh siswanya dengan menggunakan rumus sum. Kita klik aja langsung sama dengan sum, buka kurung, kita blok datanya, lalu tutup kurung, lalu klik enter. Lalu kita tarik ke sebelah kanan. Nah, selanjutnya kita akan mencari rata-rata dengan menggunakan rumus average. Langsung aja kita ketik sama dengan klik average, buka kurung, kita blok datanya, lalu tutup kurung, klik enter. Lalu kita tarik ke samping sebelah kanan. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai terbesar dengan menggunakan rumus max. Langsung aja kita ketik sama dengan klik max, buka kurung, kita blok datanya, lalu tutup kurung, klik enter. Selanjutnya kita akan tarik ke sebelah kanan. Nah, kita sekarang akan menggunakan rumus min, yaitu nilai terkecil, dengan menggunakan sama dengan min, buka kurung, kita blok datanya, lalu tutup kurung, klik enter. Lalu kita tarik ke sebelah kanan. Yang terakhir kita akan menentukan jumlah data dengan menggunakan rumus count. Langsung aja ketik sama dengan ketik count, buka kurung, kita blok datanya, tutup kurung, lalu klik enter. Lalu kita tarik ke sebelah kanan. Nah, segitu saja tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.